Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku, sehat-sehat semuanya ya? Tetap hashtag ingat pesan ibu, jaga kesehatannya, dan juga hashtag ingat pesan bapak, jangan ditinggalkan sholat 5 waktunya. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, Isra Mi'raj tahun ini bertepatan masih ya kita menjalani dengan kondisi COVID-19 yang melanda di negeri ini. Ada banyak hikmah Isra Mi'raj yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita senantiasa selalu berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari pandemi ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang sangat penting. Kejadian ini tercatat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW. Memperjalankan berarti ini kehendaknya bukan dari Nabi sendiri, tapi ini merupakan kehendak Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Isra adalah suatu perjalanan di malam hari di Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kalau dihitung-hitung sih ya nak, kurang lebih sekitar 1230 km. Jika dilakukan pada masa itu, normalnya Isra dapat dicapai dengan 15 hari, nak. Tapi perjalanan ini ditempuh Nabi dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah kejadian mustahil yang secara manusia biasa akalnya tidak akan bisa menggapainya, berlawanan dengan hukum alam. Namun peristiwa ini menjadi berbeda. Ini ibaratnya seperti kata Profesor Quraisy Shihab, seekor lalat saja nih anak ya bisa terbang dari Jakarta ke Makassar dalam waktu hanya 2 jam. Seperti inilah ibaratnya Nabi pun bisa berpindah dengan cepat atas izin Allah. Hukum alam itu harus kita sadari nak, tidak bisa kita pukul rata. Ini adalah sunatullah atau pembuktian alam semesta ini. Apapun bisa terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi ada yang namanya sunatullah dan inayatullah atau pertolongan Allah. Ya, dengan seperti di zaman Nabi Ibrahim zaman dahulu ya nak ya, Nabi Ibrahim tahan kepada api yang seharusnya normalnya orang biasa ketika dibakar api harusnya ngerasa panas, tetapi karena izin Allah tidak mampu itu api membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah begitu pula ini ketika Isra Mi'raj ya nak ya, ini harus kita resapi, kita implementasikan dengan rasa penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dalam segi rasio akal saja. Intinya Isra dan Mi'raj itu adalah menadarkan kita bahwa Allah itu sangat berkuasa ya nak ya. Sehingga sesuatu yang tidak bisa diterima akal kita itu kita harus mampu menerimanya sebagai fenomena yang Allah takdirkan. Anak-anakku sekalian, momen Isra Mi'raj kali ini masih ya setahun bertepatan dengan wabah virus corona dari Cina nih ya, namanya corona jadinya nak. Kalau dari Sunda bisa jadi Mangrona atau dari Jawa Mas Rona, tapi karena dari Cina jadi namanya corona. Sekali lagi
Bapak berpesan sebagai kaum yang beriman, kita menyikapi wabah ini dengan mengedepankan rasa husnuzon. Ya, nah kita husnuzon itu apa sih Pak? Berbaik sangka kepada Allah. Jangan mengaitkan bencana ini dengan azab ataupun pandangan-pandangan negatif ya pintar ya. Ini anggaplah wabah ini sebagai peringatan bagi kita. Kita disikapi dengan bijak ketika kita memperingatkan manusia agar tidak angkuh, bisa jadi ini adalah cara Allah. Manusia salah satunya adalah tidak sombong dan merasa dirinya mampu. Manusia tidak mampu tanpa izin dan pertolongan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita tidak boleh menyerah ya nak ya kepada keadaan ini. Kita harus terus berikhtiar agar terus sehat, jaga kesehatannya pintar, belajarnya yang rajin ya nak ya. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Ya, kita harus bekerja dengan maksimal supaya keadaan ini lekas membaik. Ya, pintar ya semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Pak Iki sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.